Bayangkan jika Asia Tenggara memiliki aliansi militer sebesar NATO. 10 negara, satu komando, satu tujuan, dari Laut Andaman hingga Laut Papua. Bendera ASEAN berkibar mengawal jalur perdagangan vital dunia. Dengan kekuatan lebih dari 2 juta personel aktif, ratusan jet tempur canggih, kapal selam modern, dan anggaran puluhan miliar dolar per tahun. Aliansi ini berpotensi masuk jajaran 10 besar kekuatan militer dunia. Tapi, pertanyaannya, mungkinkah ASEAN benar-benar bersatu di bawah satu payung militer? Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan menolak? Dan negara mana yang paling terancam jika ASEAN NATO lahir ke dunia nyata? Mari kita ungkap jawabannya dengan fakta dan data. Latar belakang. Sejak berdirinya tahun 1967, ASEAN lebih dikenal sebagai organisasi diplomasi dan ekonomi. Tujuan awalnya sederhana, mencegah konflik antar negara Asia Tenggara dan membangun stabilitas regional. Namun, dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik berubah drastis. Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Asia, dan kawasan Indo-Pasifik kini jadi pusat rivalitas kekuatan besar dunia. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan, apakah ASEAN bisa melangkah lebih jauh? Bukan sekadar forum diplomasi, tetapi bertransformasi menjadi aliansi militer bersama, mirip NATO di Eropa. Potensi kekuatan ASEAN. Jika seluruh kekuatan militer ASEAN digabung, hasilnya mengejutkan. Dari sisi personel, ASEAN punya lebih dari 2 juta tentara aktif dengan cadangan yang bahkan lebih besar. Indonesia, Vietnam, dan Thailand memiliki angkatan darat yang kuat, lengkap dengan tank Leopard 2, T-90, dan artileri berat. Di laut, Indonesia, Singapura, dan Vietnam mengoperasikan kapal selam modern seperti Nagapasa, Type 218 SG, dan Kilo Class. Kekuatan udara juga tak kalah beragam. F-15 SG Singapura, Su-30 Vietnam, Gripen Thailand, dan sebentar lagi Rafale Indonesia. Jika semua kekuatan ini disatukan di bawah satu doktrin komando, ASEAN akan menjadi salah satu kekuatan militer kolektif terbesar di dunia. Apalagi posisi geografis Asia Tenggara sangat strategis. Selat Malaka, Laut Natuna, hingga jalur pelayaran internasional berada di bawah kontrol ASEAN. Secara teori, ASEAN punya modal militer untuk menjadi sebuah aliansi yang sangat ditakuti. Tantangan nyata. Namun, sehebat apapun kekuatan di atas kertas, realitas politik jauh lebih rumit. Tantangan pertama adalah perbedaan kepentingan nasional. Kamboja dan Laos cenderung pro-Cina. Filipina semakin dekat dengan Amerika Serikat. Myanmar sibuk dengan konflik internal sejak kudeta militer. Tantangan kedua, ancaman yang berbeda di tiap negara. Vietnam dan Filipina fokus pada Laut Cina Selatan. Thailand lebih sibuk dengan perbatasan Myanmar. Indonesia menghadapi tantangan maritim di Natuna dan Selat Malaka. Artinya, tidak ada musuh bersama yang menyatukan ASEAN seperti NATO menghadapi Uni Soviet dulu. Ketiga, ada prinsip non-interference. ASEAN berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota. Prinsip ini justru bertentangan dengan konsep aliansi militer yang harus bergerak sebagai satu kesatuan. Dan terakhir, faktor kepercayaan politik. Masih ada sengketa perbatasan antara anggota, mulai dari Thailand, Kamboja, hingga Laut Tumpang Tindih antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Inilah alasan mengapa ASEAN sulit melangkah menjadi sebuah blok militer. Hambatan terbesarnya bukan pada senjata, melainkan pada politik. Simulasi ASEAN NATO. Sekarang,
Mari kita bayangkan sebuah skenario. ASEAN benar-benar berubah menjadi aliansi militer. Markas komando ditempatkan di Jakarta atau Singapura sebagai pusat operasi bersama darat, laut, dan udara. Di udara, gabungan jet F-15SG Singapura, Su-30 Vietnam, Rafale Indonesia, dan Gripen Thailand beroperasi dengan satu doktrin. ASEAN bisa menguasai langit Asia Tenggara. Di laut, kapal selam Kilo Vietnam, Tip 218 SG Singapura, dan Nagapasa Indonesia berpatroli bersama. Armada fregat dan kapal cepat rudal membentuk kekuatan laut gabungan yang menjaga jalur perdagangan internasional. Di darat, pasukan infanteri Vietnam, tank Leopard 2 Indonesia, dan kendaraan lapis baja Thailand berbaris menjadi pasukan darat terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 2 juta tentara bisa digerakkan dalam satu komando. Ditambah kekuatan siber dan drone tempur yang terus berkembang, ASEAN NATO akan menjadi salah satu kekuatan regional terkuat di dunia. Bahkan, mampu menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dan Cina di Indo-Pasifik. Namun, semua ini hanya bisa terjadi jika negara-negara ASEAN rela melepaskan ego nasional dan benar-benar bersatu di bawah satu bendera militer bersama. Semua gambaran tadi memang terdengar luar biasa. NATO versi ASEAN akan menjadi kekuatan yang disegani, bahkan berpotensi mengubah peta geopolitik dunia. Tapi kenyataannya, ASEAN lahir bukan sebagai aliansi militer. Ia dibangun sebagai forum diplomasi dan ekonomi. Perbedaan kepentingan, prinsip non-interference, dan rendahnya kepercayaan politik membuat ide NATO versi ASEAN hampir mustahil diwujudkan. Yang lebih realistis adalah kerjasama terbatas, latihan gabungan seperti Super Garuda Shield, patroli maritim bersama di Selat Malaka, hingga pertukaran intelijen melawan terorisme. Langkah-langkah kecil inilah yang membangun rasa saling percaya, meski belum cukup menuju aliansi militer penuh. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah ASEAN akan tetap jadi forum diplomasi longgar, atau suatu hari nanti berani melangkah menjadi kekuatan militer kolektif yang menandingi NATO? Jawabannya ada di tangan para pemimpin ASEAN, dan sejarah pada akhirnya yang akan menentukannya.